Hai semua, kali ini kita akan sama-sama belajar untuk menjahit BB anak. Langkah pertama, kita siapkan bahan. Di sini saya menggunakan bahan polos dan kombinasi bahan motif. Kemudian pola yang sudah kita buat, gunting kain dan penindih pola. Langkah selanjutnya, kita akan menggunting bahan. Guntinglah menggunakan gunting yang tajam. Tangan kanan memegang gunting, sedangkan tangan kiri menekan bahan atau kain yang kita potong. Untuk memberi tanda, kita gunting kecil pada ujung kain. Setelah bagian depan kita potong, kita dapat memotong bagian belakang. Perhatikan, ketika memotong kain, jangan sampai kita mengangkat kain yang kita potong. Ini akan berakibat nanti hasil potongan kita tidak rata. Setelah bagian belakang terpotong, langkah selanjutnya kita akan memotong untuk kain kombinasi atau kain motif yang kita gunakan. Prinsip memotong kain adalah kita memotong pada pola atau kain yang paling besar terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa memotong yang bagian kecilnya. Dalam menjahit busana menggunakan teknik industri, kita tidak menggunakan karbon dan radar ataupun kapur jahit untuk memberi tanda pada kain. Jadi, kita menggunakan guntingan kecil pada sudut kain yang akan kita jahit nantinya. Setelah semua kain kita potong, langkah selanjutnya yaitu kita mempersiapkan mesin. Kita cek oli mesin terlebih dahulu, kemudian kita siapkan benang sesuai dengan warna kain. Kemudian kita isi sepul terlebih dahulu. Kita pasang benang pada jalur sepul, kemudian kita dapat mengisi sepul. Setelah sepul terisi penuh, maka langkah selanjutnya kita memasang benang pada jalur benang untuk menjahit. Kemudian kita dapat memasang sepul pada sekoci. Dalam menjahit busana industri, kita dapat memanfaatkan garis plat. Garis pada plat ini nantinya akan menjadi patokan kita dalam menjahit atau sisa kampuhnya kita. Langkah pertama, kita sambung badan depan, bagian atas, dan bagian bawah. Kemudian kita akan memotong bagian yang motif untuk nantinya kita jahit atau tutup menggunakan kain yang polos. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita jahit. Teknik ini dinamakan kampuh pipi. Untuk hasilnya, jadi pada bagian baik terlihat 2 jahitan, sedangkan pada bagian buruk atau dalam baju terlihat 1 jahitan. Nah, selanjutnya kita akan memasang resleting. Kita ukur dulu resletingnya, kemudian jahit dari batas panjang resleting sampai bagian bawah. Jahit bantu dulu resletingnya. Ini kita jahit pada bagian pinggir resleting Jepang. Ini kita menggunakan resleting Jepang ya. Kita jahit dulu masih menggunakan sepatu biasa, sepatu jahit biasa. Selanjutnya kita ganti sepatunya menjadi sepatu satu. Kemudian kita jahit resleting Jepang. Di sini jarumnya berada tepat di pinggir resleting ya. Kemudian kita jahit sampai batas bawah atau batas habisnya resleting ini.
Setelah resleting kita jahit, langkah selanjutnya kita akan menjahit bagian bahu. Di sini sepatu jahitnya sudah kita ganti dulu ya. Setelah bahu kita jahit, langkah selanjutnya yaitu bagian tepi atau tirasnya ini nanti kita obras dulu. Setelah diobras, barulah kita persiapkan untuk menjahit lengan. Kita cari titik tengah atau titik puncak lengan terlebih dahulu. Kemudian pasang titik puncak ini pada titik puncak badan. Jangan lupa untuk kampohnya ini menghadapnya ke belakang ya. Untuk membantu kita dapat menjahit terlebih dahulu antara titik puncaknya. Jahit titik puncak lengan dan titik puncak badan. Ini masih jahitan bantu. Setelah kita membuat jahitan bantu, langkah selanjutnya yaitu kita akan menjahit dari ujung lengan ke ujung lengan satunya. Jika lengan lebih besar daripada badan, maka kita dapat menarik badan dan mendorong pada lengannya. Ini dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit. Setelah lengan terpasang, maka untuk kerung lengan ini kita obras terlebih dahulu. Setelah itu kita hemming pada bagian bawah lengan. Karena kita menggunakan teknik industri, maka lengan kita pasang terlebih dahulu sebelum menjahit sisi. Setelah hemming kita lakukan, langkah selanjutnya kita menjahit bagian sisi. Untuk kampo kerung lengan ini menghadapnya ke arah lengan. Kita jahit dari ujung lengan sampai pada ujung bawah bibir anak ini. Setelah bagian sisi terjahit, maka langkah selanjutnya kita obras bagian sisi. Setelah itu, kita akan mempersiapkan untuk menjahit depon. Kita jahit bahu deponnya terlebih dahulu. Kemudian, pada bagian bawah depon ini kita bisa obras. Setelah itu, kita pasang depon pada kerung leher. Kita jahit ujung depon dari belakang sampai ujung depon belakang satunya. Lakukan dengan hati-hati dan teliti. Bagian tengah muka depon dan bagian tengah muka badan kita ketemukan. Kemudian jahit lagi sampai ujung atau sampai selesai pemasangan depon ini. Setelah depon terpasang, kita akan membuat setikan atau tindesan pada depon. Jadi kampo menghadap ke arah depon. Selanjutnya kita akan menjahit bagian bawah depon. Ini kita jahit dari arah badan atau arah luar. Kita jahit sehingga depon ini nantinya ketika digunakan tidak akan bergeser atau keluar. Setelah depon terpasang, langkah terakhir kita akan hemming bagian bawah bibir anak ini. Perhatikan ketika hemming, maka pinggiran hemming ini berada pada plat yang sudah kita tentukan. Kita hemming secara perlahan dan teliti, sehingga hasil hemmingnya nanti rata, tidak bergelombang. Dan inilah hasil dari bibir anak yang telah kita buat. Selamat mencoba dan semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih.